Perkenalkan, nama saya Fadila Humaira dengan NPM 22051080-154. Saya dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syahwa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum geomorfologi dan analisis landscape. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk geomorfologi fluvial. Check it out. Bye. Geomorfologi bentuk fluvial adalah cabang ilmu geomorfologi yang mempelajari proses, bentuk, dan perkembangan permukaan bumi yang dibentuk oleh aliran air atau sungai dan anak sungai. Bentuk lahan fluvial ini berkaitan dengan aliran sungai. Perlu kita ketahui bahwa bentuk lahan fluvial ini tidak terdapat di seluruh bagian sungai, tetapi di lembah besar, di zona tengah, dan di hilir sungai. Wilayah sungai sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah hulu atau zona erosi, wilayah tengah atau zona transportasi, dan wilayah hilir atau zona deposisi. Bentuk lahan fluvial berada di wilayah tengah dan hilir sungai. Wilayah hulu juga disebut sebagai sungai berstadium muda, dicirikan oleh aliran yang deras, lembah yang dalam akibat erosi vertikal, serta kemampuan aliran sungai dalam mengerosi masih besar. Karena faktor gradien lembah sungai yang miring dan muatan sedimen yang masih sedikit. Wilayah tengah disebut juga sebagai sungai berstadium dewasa, dicirikan oleh kemampuan mengerosi yang seimbang dengan muatan yang diangkut. Akibatnya, pada saat aliran melemah, muatan yang diangkut akan diendapkan. Sebaliknya, pada saat aliran kuat, sedimen yang diendapkan dapat dibongkar kembali. Wilayah hilir juga disebut sebagai sungai berstadium tua. Ciri utamanya adalah lembah sungai yang berkelok. Bentuknya morfologi semacam ini adalah karena sungai sudah terlalu banyak membawa muatan, sehingga energinya melemah. Bentuk lahan fluvial terdapat di wilayah stadium dewasa. Dan stadium tua ini, bicara mengenai proses fluvial, tidak lepas dari 3 tahapan, yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Ketiga tahapan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, sering disebut sebagai three phase of single activity. Proses erosi sungai menyebabkan pendalaman lembah, pelebaran lembah, dan memanjangnya lembah. Prosesnya bisa berupa hydraulic action, abrasi atau korasi, dan korosi. Dalam proses transportasi, sedimen sungai ada yang diangkut dari dasar laut, yang disebut sebagai bedload, kalau yang di dalam aliran atau disebut sebagai suspend load, dan terlarut disebut dissolved. Ketiga tipe tersebut sangat bergantung dari ukuran butir sedimen dan kecepatan aliran. Pada aliran yang cepat, butiran besar dapat menjadi suspend load. Sebaliknya, pada aliran yang lambat, butiran halus dapat menjadi bedload. Berbagai penampakan lahan fluvial sangat bervariasi. Di zona transportasi, sering kita jumpai di posisi point bar, yaitu pengendapan sedimen pada lengkung dalam lembah, sementara di bagian lengkung luar terjadi erosi. Pada zona deposisi, terdapat bentuk lahan yang lebih beragam, di antara lain daratan banjir, tanggul alam, straight splash, serta delta. Delta bentuk di muara sungai, baik di laut maupun danau. Sehingga, pembentukan merupakan kombinasi antara proses sungai dengan gelombang laut antara zona pegunungan dengan lembah sungai datar yang terbentuk kipas aluvial. Jenis muatan yang diangkut oleh sungai juga mempengaruhi bentuk morfologi sungai tersebut. Sungai yang banyak mengangkut suspend load akan membentuk meander, sedangkan sungai yang mengangkut bedload akan membentuk sungai teranyam atau braided stream. Pengangkutan sedimen sangat tergantung dari kekuatan aliran sungai. Muatan yang kasar akan cenderung diendapkan di zona tengah, sedangkan muatan halus masih dapat terbawa hingga ke hilir. Oleh karena sifat pengangkutan material ini, seringkali di sungai yang sama kita jumpai braided stream sekaligus meander.
Bedded stream terbentuk di zona tengah, sedangkan meander terbentuk di hilir. Nah teman-teman, udah tahu kan bagaimana bentuk geomorfologi fluvial dan bagaimana faktor-faktor pembentuknya? Jadi, semoga video ini bermanfaat. See you next video.